Acara ini dipersembahkan oleh Pemirsa, calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo terus memperkenalkan jargon satset dalam lawatannya ke Wonosobo, Jawa Tengah. Jargon satset ala Ganjar Mahfud, kerja cepat dan tepat itu pun ditunjukkannya saat menemui pedagang di Pasar Induk Wonosobo. Calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo berkeliling di Pasar Induk Wonosobo. Kedatangan Ganjar untuk menemui dan mendengar langsung aspirasi dari para pedagang. Capres yang diusung oleh Partai Perindo itu sekaligus mencari tahu keluhan pedagang serta bagaimana keadaan harga pangan. Dalam kunjungannya, Ganjar mengungkap bahwa sejumlah harga bahan pokok terlihat sudah mulai naik menjelang Hari Raya Natal dan Tahun Baru. Pada momen inilah Ganjar langsung berkomunikasi dengan anggota DPRD yang mengikuti kegiatannya. Ganjar pun menyampaikan DPRD akan terus berkomunikasi dengan pengelola pasar sehingga hal ini bisa ditangani lebih cepat. Jelang tahun baru, mudah-mudahan nanti semua terkendali. Tapi biasa selalu ada komplain-komplain di masyarakat terkait dengan pernik-pernik yang ada di pasar. Jadi ada ibu-ibu, Pak, pasarnya udah bagus tapi tempat saya bocor. Alhamdulillah ini ada teman-teman dari DPRD langsung direspon ya Mas ya. Nanti biar langsung dibantu oleh DPRD untuk komunikasi dengan pengelola pasar sehingga ditangani lebih cepat. Sebenarnya kita mau kasih contoh saja ketika masyarakat bertemu dan ada sesuatu yang bisa kita kerjakan, kita bereskan saat itu. Selain harga bahan pokok, beberapa pedagang juga sempat mengeluhkan kondisi kios mulai rusak, ditandai dengan kebocoran atap. Ganjar juga meminta agar para pihak terkait dapat bergerak cepat memperbaikinya. Dari Wonosobo, Jawa Tengah, Putu Agus Aristiawan, iNews melaporkan. Selain mengunjungi pasar, calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo juga berkesempatan bermalam di salah satu rumah warga di Desa Pujasari, Kertek, Wonosobo, Jawa Tengah. Mantan Gubernur Jawa Tengah 2 periode ini mengatakan selama bermalam di rumah warga, capres yang diusung Partai Perindo itu mendapat banyak aspirasi lalu mendengar cerita dan keseharian warga Desa Pujasari. Menurut Ganjar, selalu ada hal-hal menarik ketika dirinya bermalam di rumah warga sehingga Ganjar sangat menyambut baik cerita-cerita yang disampaikan oleh masyarakat. Orang tuanya. Pak Ustadz yang saya tempati sehingga beliau bercerita soal kondisi masyarakat yang ada di sekitarnya, soal sekolahan. Tadi kalau yang di sana ada satu lagi, satu tokoh Ustadz juga yang santri-santrinya itu ternyata dari banyak tempat di luar Wonosobo, bahkan dari luar Jawa, yang intinya mereka dulu ya mohon maaf istilahnya orang yang punya masalah lah, terus kemudian masuk ke sini. Lebih pada cerita-cerita aktivitas sosial begitu yang disampaikan. Menarik sih, selalu ada yang luapan-luapan emosi. Kalau gembira diekspresikan gembira, kalau protes diekspresikan protes gitu. Selalu menyenangkan lah kalau tidur. Kepala Mahfud MD memberikan kuliah umum bela negara di hadapan ribuan mahasiswa Universitas Bung Hatta, Padang, Sumatera Barat. Kuliah umum bela negara oleh Mahfud bertema sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada negara kesatuan Republik Indonesia. Di hadapan ribuan mahasiswa, Cawapres nomor urut 3 ini menyampaikan kesadaran bela negara antara lain mendukung pelaksanaan pemilu yang demokratis dan bermartabat. Mahfud mengimbau kepada siapapun untuk tidak melakukan politik identitas, apalagi adanya intervensi dalam memilih baik itu berupa penyuapan maupun perpecahan suku, ras, dan agama saat pemilu.
Istri Ganjar Pranowo, Siti Atikoh, kembali belusukan ke pasar, menyerap aspirasi para pedagang dan meninjau stabilitas harga dan ketersediaan pangan. Warga antusias menyambut kedatangan Siti Atikoh dan bernyanyi, berjoget hingga berpantun untuk Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Di masa kesibukan mendampingi sang suami Ganjar Pranowo berkampanye, Siti Atikoh turut serta berkampanye dengan mengunjungi pasar tradisional Pagotan, Madiun, Jawa Timur. Warga di pasar antusias menyambut kedatangan Siti Atikoh. Mereka pun bernyanyi, berjoget, dan berpantun untuk Ganjar Pranowo. Siti Atikoh bukan hanya sekedar meninjau kegiatan di pasar, tetapi juga meninjau stabilitas harga bahan pokok dan ketersediaan pangan, serta menyerap aspirasi para pedagang. Untuk bahan-bahan kebutuhan yang bukan sembako, termasuk itu tadi pakaian. Mereka memang pakaian, sendal, sepatu itu agak sepi karena pasti masyarakat fokusnya ke kebutuhan pokok, dan banyak juga customer yang sekarang beralih ke online. Jadi itu agak berpengaruh juga kepada pendapatan mereka. Ibu dari Alam Ganjar ini juga tak melewatkan kuliner di pasar dan mencicipi durian khas Madiun bersama warga. Dari Madiun, Jawa Timur, Jan Cahyani, Tri Julianti, iNews melaporkan. Pemirsa, di hari ke-21 masa kampanye Presiden 2024, calon Presiden nomor urut 1 Anies Rashid Baswedan berkampanye di Kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan. Anies menyapa masyarakat dengan belusukan ke Pasar Impres Kota Lubuk Linggau mengecek harga sembako. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Rashid Baswedan melanjutkan rangkaian kegiatan kampanye di Kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, Senin pagi. Kedatangan Anies Baswedan ke pasar tradisional atau Pasar Impres Kota Lubuk Linggau disambut antusias pedagang yang ingin menyapa secara langsung. Anies pun sempat berdialog dengan warga terkait keluhan para pedagang akibat naiknya sejumlah kebutuhan pokok jelang akhir tahun. Yang keras, baru perubahan, kita ingin harga yang murah, beras yang terjangkau, betul tidak? Itu semua bisa dikerjakan, tetapi diperlukan kewenangan. Insya Allah perubahan nanti kita lakukan sama. Jika terpilih menjadi presiden, mereka meminta capres dari koalisi perubahan ini dapat menstabilkan harga sembako yang saat ini memberatkan masyarakat. Dari Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, Faizal Agustiawan, iNews melaporkan. Sementara calon wakil presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar berdialog dengan buruh di Gedung Juan Tambun Selatan, Bekasi, Jawa Barat. Dalam dialog tersebut, Muhaimin Iskandar meminta keterlibatan buruh dalam menetapkan upah minimum. Agenda diawali dengan penyampaian pertanyaan oleh buruh kepada Muhaimin Iskandar. Mereka menyoroti soal peningkatan kesejahteraan buruh. Calon wakil presiden nomor urut 1 ini meminta pembuat kebijakan untuk melibatkan buruh dalam menetapkan upah minimum dan pembentukan peraturan terkait perburuhan. Muhaimin Iskandar juga menegaskan bila ia terpilih sebagai wakil presiden akan mengevaluasi menyeluruh peraturan perburuhan sehingga lebih berpihak pada kesejahteraan buruh. Duduk bersama, membicarakan secara adil, sama-sama tahu posisi dan kemampuannya. Kemampuan perusahaan, kemampuan buruh, duduk dalam satu musyawarah. Karena itu. Dalam acara ini, masyarakat buruh Bekasi juga mendeklarasikan dukungan mereka terhadap Paslon Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden 2019-2024. Dari Bekasi, Jawa Barat, Ayu Pratiwi, Rizky Solefuddin, iNews melaporkan. Sementara itu, KPU Jakarta Timur Senin pagi menggelar simulasi pencoblosan pemilu 2024. Simulasi dilakukan untuk mengedukasi warga dan petugas KPPS sekaligus memantapkan pelaksanaan pemilu 2024.
Simulasi pencoblosan dan penghitungan suara pemilihan umum dilakukan pertama kali di DKI Jakarta yang diadakan di kantor KPU Jakarta Timur, Pulau Mos, Pulau Gadung, Jakarta Timur. Kegiatan dimulai dengan penerimaan perlengkapan pemilu seperti surat suara, bilik suara, surat absen, dan tinta. Dalam simulasi ini ada 6 poin penting dalam pelaksanaan pemilu, di antaranya persiapan pemungutan suara, pelaksanaan pemungutan suara, pelaksanaan persiapan penghitungan suara, dan teknologi terbaru perekapan suara. Jadi Sirekap akan kami simulasikan bagaimana cara kerjanya, bagaimana ketika hasil penghitungan suara sudah dilakukan, difoto dan dikirim ke server KPU RI, langsung tertabulasi di info pemilu. Ada perubahan-perubahan antara 2019 dengan 2024. Kalau kemarin BIMTEK itu hanya 3, tapi kalau sekarang wajib 7-7-nya. Maka melihat dari range waktu, sangat tidak mungkin kalau kita BIMTEK secara langsung tatap muka, tapi dibantu dengan video. Nah, makanya kami juga mengundang dari PH untuk meliput secara rinci untuk kita videokan. Pelaksanaan simulasi ini dilakukan untuk mengedukasi warga dan petugas pemilu di lapangan agar tidak mengalami kesalahan dalam pelaksanaan nantinya. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Acara ini dipersembahkan oleh Terbukti melanggar aturan pemilu, Bawaslu DKI beri sanksi kepada kepala desa yang hadir dalam acara Deklarasi Nasional Desa Bersatu untuk Indonesia Maju. Selengkapnya saat lagi.